ada fresh news nih. Akhirnya ketahuan juga ya. Kenapa? Karena dalam 16 bulan belakangan nih, harga emas itu naik tinggi ya. Sekarang udah jebol tuh 1,2 juta, bentar lagi mungkin menuju 1,5 juta nih. Dan apa ya penyebabnya? Ternyata dalam 16 bulan terakhir ini ada negara nih yang bermain nih di bursa emas dunia. Negaranya adalah negara terbesar di Asia yang namanya negara Cina. Jadi kenapa bisa naik terus? Ternyata negara Cina diam-diam itu sudah memborong emas itu lebih dari 300 ton guys. Jadi teman-teman bisa bayangin nih, kompetitor kita nih kalau belanja emas ke warung, ke pasar, beli emas, kompetitor kita kenapa harga naik terus? Itu bukan emak-emak dari rumah sebelah tuh, tetangga lu tuh. Yang ngeborong tuh enggak. Yang ngeborong negara Cina bro. Levelnya ton. Bukan beli 1 gram 2 gram ya, tapi ton. 1 ton itu 1000 kilogram. 1000 kilogram itu artinya 1 juta gram. Nah itu biar lu dapat kebayangan tuh. Berarti kalau dia beli 300 ton lebih, berarti 300 juta gram. Gila, lu kebayang gak ya 300 ton tuh ketimpa emas 300 ton, sakit juga kayaknya guys. So teman-teman sekarang udah tahu ternyata Cina lah yang diem-diem memborong emas dalam jumlah ratusan ton dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang diduga cadangan emas di Cina itu sudah lebih dari 2.200 ton. Lu bayangin, jadi 2.200 ton itu udah di stok nih sama Cina nih. Sekarang dia adalah negara peringkat 6 di dunia yang memegang emas dalam jumlah besar. Jadi posisi hari ini peringkat 1 pemilik emas terbanyak itu adalah Amerika Serikat dengan 8.130-an ton. Peringkat kedua adalah Jerman dengan 3.300-an ton. Lalu kemudian adalah Italia dengan 2.400 ton. Diikuti Prancis 2.400-an ton juga. Rusia 2.300 ton dan China 2.200 ton. Jadi teman-teman bisa tahu, oh sekarang kompetitor kita ya dalam berinvestasi di emas atau kalau teman-teman hobi beli perhiasan itu udah bukan lagi rakyat biasa nih. Tapi lawan lu sekarang adalah level negara nih yang menentukan harga market dunia sekarang terkait emas itu, dan gue yakin akan makin naik terus. Jadi teman-teman jangan heran ketika kemarin gue baca laporan keuangannya Walmart sama Costco. By the way buat yang belum tahu, Walmart sama Costco itu di Indonesia ya kayak toko Indogrosir atau kayak Indomaret, Alfamart lah kayak gitu lah. Pokoknya toko retail di Amerika Serikat yang biasanya jualan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ternyata pertumbuhan tertinggi di sana adalah penjualan emas batangan. Gila nggak? Jadi sekarang orang-orang beli ke toko-toko bukan beli baju dan sayur ya di toko yang sama, mereka malah beli emas batangan. Bahkan di seluruh dunia di Amerika Serikat itu lagi ada peningkatan ketakutan. Nah ini ada hubungannya dengan investasi emas. Kenapa? Karena ketika orang merasa tidak yakin dengan masa depan, uncertainty, itu pertama. Dan yang kedua, orang merasa takut dengan apa yang terjadi masa depan, ini yang akan menyebabkan harga emas naik. Kenapa? Karena emas sepanjang sejarah dibuktikan sebagai alat pelindung nilai yang paling bagus di situasi krisis. Baik situasi perang, baik situasi krisis moneter dan lain sebagainya, emas itu adalah alat lindung nilai yang paling bagus. Apalagi bisa dipegang dalam bentuk fisik dibanding mata uang. Mata uang bisa terdevaluasi dengan sangat cepat. Dulu rupiah cuman berapa dolar, 2.000-an, 3.000-an, 4.000-an, sekarang udah 16.000-an. Emas tidak akan terjadi devaluasi yang super signifikan seperti itu ya. Malah semakin lama semakin langka. Kenapa? Karena emas ini bukan cuma dibeli buat dikoleksi, dielus-elus doang ya. Tapi emas itu juga berguna di industri apa? Industri penerbangan, industri elektronik, industri telekomunikasi, dan lain sebagainya. Memang emas itu dibutuhkan. Bahkan handphone yang kamu pakai untuk melihat video Benix ini, kemungkinan besar juga ada kandungan emas di dalamnya. Jadi memang emas itu adalah sebuah material yang berguna. Dari segi fungsinya itu pertama, dia punya nilai intrinsic value-nya sendiri, dia ada nilai utilitasnya. Pada saat yang lain dia juga punya nilai sentimentalnya juga. Orang senang beli itu buat apa? Ngasih